Halo kamu, selamat datang kembali di channel Queen of Pentacles Tarot. Semoga kamu selalu sehat, bahagia, dimudahkan dalam setiap urusan, dan dikelilingi energi yang baik hari ini. Sebelum kita mulai reading kali ini, aku mau mengingatkan bahwa saat ini sedang ada promo personal reading khusus untuk 5 orang tercepat. Kamu bisa mendapatkan personal reading dengan harga spesial hanya Rp35.000 untuk satu pertanyaan. Kalau kamu tertarik, langsung saja kunjungi website kami yang ada di kolom deskripsi video ini. Setelah itu, kamu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di video untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengamankan slot promo kamu sebelum kuotanya habis. Dan seperti biasa, reading ini bersifat general. Jadi ambil yang sesuai dengan situasi kamu dan tinggalkan bagian yang memang tidak beresonansi. Tidak semua pesan akan cocok untuk semua orang, karena energi setiap orang tentu berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai, aku punya satu permintaan untuk kamu. Tulis komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kamu bisa menuliskan nama, inisial, harapan, afirmasi positif, atau sekadar menyapa. Semakin banyak interaksi yang kamu berikan, semakin kuat energi yang terkumpul di video ini. Yuk, kita ramaikan kolom komentar sampai tembus 1 juta komentar. Semoga energi baik, doa, dan pesan yang memang ditujukan untuk kamu bisa lebih cepat sampai pada waktunya. Sekarang, siapkan dirimu, tarik napas perlahan, rileks, dan mari kita masuk ke dalam reading hari ini. Kartu pertama yang muncul dalam pembacaan ini adalah The Moon. Kartu Moon membawa energi yang sangat kuat tentang hal-hal yang belum terlihat secara jelas, situasi yang masih tertutup, serta adanya perasaan bingung yang mungkin sempat kamu rasakan belakangan ini. Kartu ini menunjukkan bahwa selama beberapa waktu terakhir, ada banyak hal yang terjadi di sekitarmu tanpa kamu sadari sepenuhnya. Tidak semua orang yang tersenyum di depanmu memiliki niat yang sama baiknya seperti yang mereka tunjukkan. Di sekitar dirimu tampaknya ada seseorang yang selalu memperhatikan perkembangan hidupmu. Mereka terlihat biasa saja saat berhadapan langsung denganmu, bahkan mungkin terlihat ramah dan mendukung. Namun di balik semua itu, tersimpan rasa iri yang cukup besar. Orang ini sering membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Setiap kali melihat kamu mengalami kemajuan, mendapatkan pencapaian baru, atau terlihat lebih bahagia, mereka merasa tidak nyaman. Energi Moon juga menunjukkan bahwa orang tersebut banyak menghabiskan waktu memikirkan dirimu. Mereka penasaran dengan apa yang sedang kamu lakukan, bagaimana caramu bisa terus melangkah maju, dan mengapa kamu terlihat semakin kuat dari waktu ke waktu. Sementara mereka sibuk mengamati, kamu justru sedang berjalan menuju perkembangan yang lebih baik tanpa terlalu memikirkan mereka. Yang menarik dari kartu Moon adalah pesan bahwa semua hal yang selama ini tersembunyi tidak akan selamanya tertutup. Sedikit demi sedikit, kebenaran akan muncul ke permukaan. Orang-orang yang selama ini menunjukkan sikap bermuka dua akan semakin sulit menyembunyikan karakter aslinya. Kamu mungkin akan mulai melihat tanda-tanda yang sebelumnya tidak kamu sadari. Perkataan mereka mulai tidak konsisten, sikap mereka mulai berubah. Bahkan ada kemungkinan mereka sendiri yang tanpa sengaja memperlihatkan niat sebenarnya. Kartu ini juga mengingatkan agar kamu lebih percaya pada intuisi. Jika selama ini ada perasaan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jangan langsung mengabaikannya. Perasaan tersebut hadir bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk membantumu lebih waspada dalam memilih lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kemudian kita masuk ke kartu kedua, yaitu Eight of Cups. Kartu ini membawa energi perubahan besar. Kartu ini berbicara tentang keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi memberikan ketenangan dalam hidupmu. Bisa berupa hubungan, lingkungan, pola pikir lama, atau situasi yang selama ini membuatmu merasa terjebak. Eight of Cups menunjukkan bahwa kamu sedang berada pada fase di mana dirimu tidak lagi mau bertahan hanya karena kebiasaan.
Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Ada saatnya seseorang perlu berjalan pergi demi menemukan ketenangan yang lebih besar. Keputusan ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan bagi orang-orang yang selama ini meremehkanmu. Mereka mengira kamu akan terus bertahan dalam situasi yang sama. Mereka mengira kamu akan terus memberikan perhatian kepada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak layak mendapatkan energimu. Namun kenyataannya berbeda. Kamu memilih melangkah maju. Kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih kedamaian daripada konflik yang tidak ada habisnya. Pilihan itu membuat banyak orang kehilangan kendali atas dirimu. Mereka tidak lagi bisa memengaruhi keputusanmu seperti dulu. Semakin jauh kamu berjalan meninggalkan masa lalu, semakin kuat pula energimu. Ada rasa lega yang mulai muncul. Beban yang selama ini kamu bawa perlahan mulai berkurang. Kamu mulai menyadari bahwa hidup terasa lebih ringan ketika tidak lagi membawa hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Selanjutnya hadir kartu ketiga, yaitu The Emperor. Kartu ini menunjukkan kekuatan pribadi yang luar biasa. Energi Emperor adalah energi pemimpin. Energi seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan tahu bagaimana cara mencapainya. Saat kartu ini muncul, terlihat bahwa kamu sedang memasuki fase yang jauh lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Jika dulu emosimu mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar, sekarang kamu jauh lebih tenang. Jika dulu pendapat orang lain mudah menggoyahkanmu, sekarang kamu mulai berdiri teguh pada prinsipmu sendiri. The Emperor juga memperlihatkan peningkatan rasa percaya diri yang sangat besar. Kamu mulai memahami nilai dirimu. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada semua orang. Kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu apa yang pantas kamu terima. Inilah yang membuat sebagian orang merasa minder ketika melihatmu. Bukan karena kamu berusaha menunjukkan kehebatanmu, melainkan karena kepercayaan dirimu terpancar secara alami. Kamu tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang menghormatimu. Cara kamu membawa diri sudah cukup menunjukkan kualitas yang kamu miliki. Energi berikutnya datang dari Three of Pentacles. Kartu ini berbicara tentang kerja keras, pengakuan, dan hasil yang mulai terlihat nyata. Apapun yang sedang kamu bangun saat ini, baik itu pekerjaan, usaha, pendidikan, maupun proyek pribadi, sedang bergerak ke arah yang positif. Three of Pentacles menunjukkan bahwa kemampuanmu mulai diperhatikan oleh orang-orang yang tepat. Jika selama ini kamu merasa usahamu belum dihargai, kartu ini memberikan tanda bahwa pengakuan itu sedang datang secara bertahap. Ada peluang baru yang terbuka. Ada kerjasama yang menguntungkan. Ada orang-orang yang melihat kualitas dirimu dan ingin mendukung perkembanganmu. Semua ini muncul karena fondasi yang kamu bangun memang kuat. Sementara itu, orang yang selama ini iri kepadamu justru semakin sulit menerima kenyataan. Mereka melihat hasil yang kamu dapatkan, tetapi tidak melihat perjuangan panjang yang telah kamu lalui. Mereka hanya melihat keberhasilanmu hari ini tanpa memahami berapa banyak pengorbanan yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Kemudian muncul Five of Swords. Kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua orang akan senang melihat keberhasilanmu. Masih ada energi persaingan, gosip, atau konflik kecil yang mungkin muncul di sekitar dirimu. Namun pesan utama kartu ini bukan tentang konflik itu sendiri. Pesan utamanya adalah bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Dan disinilah kekuatanmu terlihat. Kamu tidak lagi tertarik menghabiskan energi untuk perdebatan yang tidak membawa manfaat. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Tidak semua kritik perlu dijawab. Tidak semua provokasi harus dilayani. Sikap tenangmu justru menjadi kemenangan terbesar. Ketika orang lain berharap melihatmu marah, kamu memilih diam. Ketika mereka berharap melihatmu jatuh, kamu tetap melangkah maju. Itulah yang membuat mereka semakin frustrasi. Lalu hadir kartu The Lovers. Kartu ini membawa energi keharmonisan,
hubungan yang sehat, dan pilihan yang berasal dari hati yang tulus. Bagi sebagian orang, kartu ini bisa berbicara tentang hubungan asmara yang semakin baik. Bagi yang lain, kartu ini bisa menunjukkan hadirnya orang-orang yang benar-benar menghargai dirimu. Energi The Lovers memperlihatkan bahwa kamu mulai dikelilingi oleh hubungan yang lebih sehat. Kamu tidak lagi tertarik pada hubungan yang penuh drama. Kamu lebih memilih hubungan yang memberikan rasa nyaman, saling menghormati, dan saling mendukung. Kehangatan yang kamu rasakan saat ini membuat hidupmu terlihat jauh lebih bahagia. Banyak orang bisa melihat perubahan itu. Wajahmu terlihat lebih tenang. Cara bicaramu lebih ringan. Energi yang kamu pancarkan pun terasa berbeda. Setelah itu muncul Queen of Swords. Kartu ini menunjukkan kecerdasan, ketegasan, dan kemampuan melihat situasi secara objektif. Kamu sedang belajar membedakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir karena kepentingan tertentu. Queen of Swords tidak mengajarkan kebencian. Kartu ini mengajarkan batasan yang sehat. Kamu boleh baik kepada semua orang, tetapi bukan berarti semua orang boleh masuk ke dalam hidupmu tanpa batas. Kamu mulai berani mengatakan tidak. Kamu mulai berani menjauh dari orang yang membuatmu lelah. Kamu mulai berani memilih lingkungan yang lebih sehat untuk pertumbuhan dirimu. Kemudian hadir Nine of Cups, salah satu kartu yang sangat positif dalam pembacaan tarot. Kartu ini sering dikaitkan dengan kepuasan, rasa syukur, dan kebahagiaan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Energi Nine of Cups menunjukkan bahwa banyak keinginanmu perlahan mulai terwujud. Mungkin belum semuanya, tetapi kamu sudah bisa melihat hasil nyata dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Ada rasa bangga terhadap diri sendiri. Ada rasa puas karena berhasil melewati masa-masa sulit. Ada rasa syukur karena akhirnya kamu bisa menikmati hidup dengan lebih tenang. Dan akhirnya, pembacaan ini ditutup oleh Six of Pentacles. Kartu ini menggambarkan keseimbangan antara menerima dan memberi. Walaupun hidupmu semakin berkembang, kamu tetap memiliki hati yang baik dan tidak melupakan orang lain. Kamu memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Sikap murah hati, suka membantu, dan tidak pelit berbagi energi positif menjadi salah satu alasan mengapa banyak pintu baik terus terbuka dalam hidupmu. Six of Pentacles menunjukkan bahwa semakin banyak kebaikan yang kamu sebarkan, semakin banyak pula dukungan yang akan datang kepadamu. Energi positif yang kamu bangun menjadi perlindungan tersendiri dalam perjalanan hidupmu. Kenapa dia tiba-tiba tidak nyaman melihat kamu makin bahagia? Kartu pertama yang muncul dalam pembacaan ini adalah Knight of Cups. Kartu ini membawa energi yang sangat lembut, hangat, dan penuh ketulusan. Saat kartu ini muncul, terlihat jelas bahwa pada masa lalu kamu adalah seseorang yang selalu memberikan perhatian dengan sepenuh hati kepada dirinya. Kamu bukan tipe orang yang setengah-setengah ketika menyayangi seseorang. Ketika kamu peduli, kamu benar-benar hadir. Ketika kamu mendukung, kamu melakukannya dengan tulus. Dan ketika kamu memberikan kasih sayang, kamu tidak menghitung untung maupun rugi. Dulu, kamu sering menjadi tempat yang nyaman bagi dirinya. Saat dia sedang mengalami masalah, kamu berusaha mendengarkan. Saat dia merasa kecewa, kamu mencoba menguatkan. Saat dia merasa kehilangan arah, kamu berusaha menjadi orang yang selalu ada untuk membantunya bangkit kembali. Bahkan dalam banyak keadaan, kamu sering mengutamakan kebahagiaannya dibandingkan kepentinganmu sendiri. Energi Knight of Cups menunjukkan bahwa kamu pernah datang membawa niat baik, harapan baik, dan perasaan yang bersih. Kamu memberikan perhatian tanpa harus diminta. Kamu menunjukkan kepedulian tanpa harus menunggu balasan. Kamu hadir bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena memang hatimu ingin memberikan yang terbaik. Namun waktu berjalan, pengalaman hidup mengajarkan banyak hal kepadamu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang mampu menghargai ketulusan yang diberikan.
Tidak semua orang mengerti nilai dari perhatian yang tulus. Ada beberapa orang yang baru menyadari arti kehadiran seseorang setelah orang tersebut tidak lagi berada di tempat yang sama. Disinilah energi Knight of Cups menjadi sangat menarik. Saat ini kamu masih memiliki hati yang baik. Kamu masih menjadi pribadi yang hangat. Kamu masih mampu tersenyum dengan tulus. Kamu masih mampu memberikan perhatian kepada orang-orang yang kamu sayangi. Bedanya, sekarang semua energi baik itu tidak lagi berpusat pada dirinya. Hal inilah yang ternyata membuat dirinya merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang buruk, justru sebaliknya. Kamu tetap menjadi pribadi yang menyenangkan. Kamu tetap memancarkan energi positif. Kamu tetap terlihat bahagia. Namun sekarang kebahagiaan itu tidak lagi bergantung pada dirinya. Dia melihat bahwa hidupmu terus berjalan. Dia melihat bahwa kamu mampu menemukan kembali semangat dalam dirimu sendiri. Dia melihat bahwa kamu mampu menikmati hari-harimu tanpa harus menunggu kehadirannya. Dan kenyataan tersebut ternyata jauh lebih sulit diterima daripada yang dia bayangkan. Dalam pikirannya, mungkin pernah ada keyakinan bahwa setelah semuanya berakhir, kamu akan terus memikirkannya. Mungkin dia pernah mengira bahwa kamu akan sulit melanjutkan hidup. Mungkin dia membayangkan bahwa dirinya lah pusat dari kebahagiaanmu. Akan tetapi, kenyataan yang terlihat sekarang justru berbeda. Kamu tetap tersenyum. Kamu tetap berkembang. Kamu tetap melangkah maju. Bahkan dalam beberapa hal, kamu terlihat jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ketika seseorang melihat orang yang pernah begitu tulus kepadanya, ternyata mampu bangkit dan bahagia tanpa dirinya, ada bagian dalam dirinya yang mulai mempertanyakan banyak hal. Dia mulai mengingat kembali masa-masa ketika kamu selalu ada. Dia mulai membandingkan perhatian yang pernah kamu berikan dengan apa yang dia temukan dalam hidupnya saat ini. Lalu kita masuk ke kartu kedua, yaitu Two of Swords. Kartu ini menunjukkan adanya kebingungan yang sedang terjadi dalam dirinya. Dari luar mungkin dia terlihat biasa saja. Mungkin dia berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di dalam pikirannya terdapat banyak pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban. Two of Swords menggambarkan seseorang yang sedang berada di persimpangan. Dia ingin bersikap tidak peduli, tetapi pikirannya terus kembali kepadamu. Dia ingin melupakan, tetapi berbagai kenangan masih muncul tanpa diundang. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa keputusan masa lalu adalah keputusan yang tepat, tetapi semakin lama dia justru semakin sering mempertanyakannya. Kartu ini juga menunjukkan adanya pertentangan antara logika dan perasaan. Logikanya mungkin mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Logikanya mungkin mengatakan bahwa hidup harus terus berjalan. Namun perasaannya belum sepenuhnya mengikuti arah tersebut. Setiap kali melihat perkembangan hidupmu, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya tentang rindu, bukan hanya tentang penyesalan, tetapi juga tentang kesadaran bahwa ada sesuatu yang dulu pernah dia miliki, lalu dilepaskan begitu saja tanpa benar-benar memahami nilainya. Semakin dia mencoba mengabaikan kenyataan itu, semakin besar tekanan yang dia rasakan di dalam dirinya sendiri. Inilah yang membuat energi Two of Swords sering menggambarkan seseorang yang terlihat tenang di luar, tetapi sebenarnya sedang mengalami banyak pertimbangan di dalam hati. Kemudian hadir kartu ketiga, yaitu The Hanging Man. Kartu ini menunjukkan fase perenungan yang cukup dalam. Saat kartu ini muncul, terlihat bahwa dirinya sedang berada dalam periode kehidupan yang membuatnya banyak berpikir mengenai keputusan-keputusan masa lalu. The Hanging Man bukan kartu yang bergerak cepat. Kartu ini menggambarkan seseorang yang dipaksa berhenti sejenak untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Dan dalam proses tersebut, seringkali muncul kesadaran-kesadaran baru yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Dia mulai melihat kembali berbagai kejadian yang pernah terjadi antara kalian. Hal-hal yang dulu dianggap biasa, sekarang terasa berbeda ketika diingat kembali. Perhatian yang dulu dianggap sederhana sekarang terasa berharga.
Kehadiran yang dulu dianggap pasti sekarang terasa sangat berarti. Semakin dia merenung, semakin dia memahami bahwa ada banyak hal yang dulu tidak dia hargai sebagaimana mestinya. Kesadaran ini tidak selalu nyaman, bahkan terkadang justru menimbulkan rasa sesal yang cukup dalam. Sementara itu, dari kejauhan dia melihat hidupmu terus bergerak maju. Kamu tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Kamu sudah berkembang, kamu sudah bertumbuh, kamu sudah menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Pemandangan itulah yang membuat energi The Hanging Man semakin terasa kuat. Karena saat dia sedang sibuk merenungkan masa lalu, kamu justru sedang fokus membangun masa depan. Masuk ke kartu keempat, yaitu Seven of Wands. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu sekarang memiliki batasan yang jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Jika dulu kamu sering memberikan kesempatan berulang kali kepada orang yang mengecewakanmu, sekarang kamu lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan akses ke dalam hidupmu. Seven of Wands adalah simbol keberanian, mempertahankan kedamaian yang sudah berhasil kamu bangun. Kamu tidak lagi mudah terganggu oleh hal-hal yang dulu mampu menguras energimu. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh sikap yang tidak jelas. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu mulai memahami bahwa menjaga ketenangan adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Semakin kuat batasan yang kamu miliki, semakin jelas pula perubahan yang terlihat dalam dirimu. Orang-orang mulai melihat bahwa kamu tidak lagi mudah dipengaruhi. Kamu tidak lagi mudah digoyahkan. Kamu berdiri lebih tegak, lebih yakin, dan lebih percaya diri dalam menjalani hidupmu. Inilah yang membuat energi Seven of Wands menjadi sangat kuat dalam pembacaan ini. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu tidak hanya berhasil bangkit, tetapi juga berhasil melindungi kebahagiaan yang sudah susah payah kamu bangun. Dan ketika seseorang melihat bahwa dirinya sudah tidak memiliki pengaruh seperti dulu terhadap hidupmu, muncul kesadaran bahwa keadaan memang telah berubah. Tidak ada lagi ruang untuk permainan lama. Tidak ada lagi ruang untuk sikap yang tidak menghargai dirimu. Yang ada sekarang adalah versi dirimu yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai nilai diri sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kartu kelima, yaitu Ace of Swords. Kartu ini menjadi salah satu kartu terkuat dalam pembacaan kali ini karena membawa energi kejelasan, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan melihat kenyataan apa adanya. Jika sebelumnya ada masa ketika kamu masih diliputi keraguan, masih mempertanyakan keputusan yang sudah diambil, atau masih sering menoleh ke belakang, maka Ace of Swords menunjukkan bahwa fase tersebut perlahan sudah kamu lewati. Saat ini kamu mulai melihat banyak hal dengan sudut pandang yang jauh lebih dewasa. Kamu tidak lagi menilai seseorang hanya dari kata-katanya, tetapi juga dari tindakan yang mereka tunjukkan. Kamu tidak lagi mudah percaya pada janji-janji yang tidak disertai bukti nyata. Pengalaman hidup telah mengajarkanmu untuk lebih bijaksana dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan tempat di hidupmu. Kartu ini juga menunjukkan kemenangan dalam cara berpikir. Kemenangan yang dimaksud bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan berhasil mengalahkan keraguan yang dulu sering menghambat langkahmu sendiri. Ada banyak hal yang sekarang menjadi lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Situasi yang dulu membuatmu bingung, kini mulai bisa kamu pahami. Peristiwa yang dulu terasa menyakitkan kini mulai menunjukkan pelajaran berharga di baliknya. Ace of Swords memperlihatkan bahwa kamu sedang memasuki masa yang penuh dengan kesadaran baru. Kamu mulai memahami alasan mengapa beberapa orang hadir hanya sementara. Kamu mulai mengerti mengapa beberapa hubungan tidak berjalan sesuai harapan. Dan yang paling penting, kamu mulai menyadari bahwa setiap pengalaman memiliki perannya masing-masing dalam membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Dari sisi dirinya, perubahan ini terlihat sangat jelas. Dia melihat bahwa kamu sekarang berbicara dengan lebih tegas, cara berpikirmu lebih matang, cara mengambil keputusan lebih mantap.
Kamu tidak lagi mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Kamu juga tidak lagi mencari pengakuan dari mereka yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Hal tersebut membuatnya sadar bahwa kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ada pertumbuhan besar yang terjadi dalam dirimu. Dan pertumbuhan itu membuatmu semakin sulit untuk dijangkau oleh energi-energi yang tidak sehat. Kemudian kita memasuki kartu ke-6, yaitu Ten of Cups. Kartu ini membawa energi kebahagiaan, keharmonisan, rasa syukur, dan ketenangan yang tumbuh dari dalam diri. Ten of Cups sering dianggap sebagai salah satu kartu paling positif dalam tarot karena menggambarkan keadaan ketika seseorang mulai menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Menariknya, kebahagiaan yang terlihat dalam kartu ini bukan selalu tentang kemewahan atau pencapaian besar. Justru kartu ini lebih banyak berbicara tentang rasa cukup, tentang kemampuan menikmati hidup apa adanya, tentang kemampuan tersenyum karena hal-hal sederhana yang dulu mungkin terlewatkan. Saat energi Ten of Cups muncul, terlihat bahwa hidupmu sedang bergerak menuju keseimbangan yang lebih baik. Lingkunganmu terasa lebih nyaman. Hubungan dengan orang-orang yang tulus semakin erat. Kamu mulai dikelilingi oleh energi yang mendukung pertumbuhanmu. Ada banyak momen kecil yang mungkin sekarang terasa lebih berharga dibandingkan sebelumnya. Percakapan hangat dengan orang terdekat, dukungan dari keluarga, kehadiran teman-teman yang benar-benar peduli, atau bahkan waktu yang bisa kamu habiskan untuk dirimu sendiri tanpa merasa bersalah. Semua hal itu perlahan membentuk rasa bahagia yang lebih stabil. Bukan kebahagiaan sesaat yang datang lalu pergi, tetapi kebahagiaan yang tumbuh dari penerimaan dan rasa syukur. Di sisi lain, dirinya melihat perubahan tersebut. Dia melihat bahwa senyummu sekarang terlihat lebih tulus. Dia melihat bahwa kamu tidak lagi membawa beban emosional yang dulu begitu berat. Dia melihat bahwa hidupmu berjalan dengan lebih ringan. Dan terkadang, melihat seseorang yang pernah begitu dekat kini menemukan kebahagiaan. Tanpa dirinya, dapat memunculkan banyak perasaan yang bercampur menjadi satu. Ada kekaguman, ada penyesalan, ada rasa kehilangan. Ada pula pertanyaan yang mungkin terus berputar di dalam pikirannya. Lalu kita masuk ke kartu ke-7, yaitu Four of Pentacles. Kartu ini menunjukkan energi seseorang yang sedang berusaha mempertahankan sesuatu dengan sangat erat. Dalam konteks pembacaan ini, terlihat bahwa dirinya sedang berusaha menjaga apa yang masih bisa dia pertahankan, terutama dari sisi harga diri dan perasaannya sendiri. Four of Pentacles sering muncul ketika seseorang takut kehilangan lebih banyak lagi. Karena itulah dia cenderung menahan perasaannya. Dia memilih diam meskipun ada banyak hal yang ingin diungkapkan. Dia memilih terlihat kuat meskipun sebenarnya ada banyak hal yang sedang dipikirkan. Ada bagian dalam dirinya yang masih sulit menerima perubahan yang telah terjadi. Dia melihat bahwa hidup terus berjalan. Dia melihat bahwa kamu sudah menemukan ritme baru dalam kehidupanmu. Namun pada saat yang sama, ada bagian dirinya yang masih berusaha memahami bagaimana semuanya bisa berubah sejauh ini. Kartu ini juga menunjukkan bahwa terkadang seseorang terlalu sibuk mempertahankan gengsi sehingga lupa untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin ingin terlihat baik-baik saja di depan banyak orang. Dia mungkin ingin menunjukkan bahwa semuanya sudah berlalu. Tetapi di dalam hati, proses penerimaan itu belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, kamu justru terlihat semakin bebas. Kamu tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi merasa harus memikul tanggung jawab atas keputusan orang lain. Energi inilah yang membuat perbedaan di antara kalian semakin terlihat jelas. Kemudian hadir kartu ke-8, yaitu Page of Wands. Kartu ini membawa semangat baru yang sangat segar. Setelah melewati berbagai pengalaman, sekarang terlihat bahwa kamu sedang memasuki fase yang penuh antusiasme dan rasa ingin mencoba banyak hal baru. Page of Wands adalah simbol keberanian untuk memulai kembali.
Simbol seseorang yang tidak membiarkan masa lalu menghentikan langkahnya. Simbol seseorang yang tetap memiliki semangat meskipun pernah mengalami kekecewaan. Energi ini menunjukkan bahwa ada banyak peluang menarik yang mulai terbuka di depanmu. Bisa berupa kegiatan baru, lingkungan baru, proyek baru, pertemanan baru, atau bahkan cara pandang baru terhadap kehidupan. Kamu terlihat jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Ada rasa penasaran yang sehat terhadap masa depan. Ada keinginan untuk berkembang. Ada motivasi untuk terus belajar dan memperluas pengalaman hidup. Orang-orang di sekitarmu mulai melihat perubahan tersebut. Mereka melihat bahwa energimu lebih hidup, cara bicaramu lebih percaya diri, cara membawa dirimu pun terlihat lebih ringan dan menyenangkan. Hal yang paling menarik adalah kamu tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai pusat kehidupanmu. Kamu menghargai apa yang pernah terjadi, tetapi kamu tidak membiarkannya menghalangi perjalananmu ke depan. Page of Wands menunjukkan bahwa babak baru sedang dimulai, dan babak baru ini membawa banyak kemungkinan baik yang sebelumnya mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Akhirnya kita sampai pada kartu terakhir, yaitu King of Wands. Kartu ini menjadi penutup yang sangat kuat untuk keseluruhan pembacaan. King of Wands adalah simbol kepemimpinan, kepercayaan diri, visi yang jelas, dan kemampuan mengendalikan arah hidup sendiri. Jika pada awal perjalanan kamu digambarkan sebagai sosok yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain melalui energi Knight of Cups, maka sekarang perjalananmu berakhir pada energi King of Wands, yaitu sosok yang sudah memahami nilai dirinya sendiri dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. King of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang berkembang menjadi pribadi yang lebih matang. Kamu mulai mengetahui tujuanmu dengan lebih jelas. Kamu mulai memahami prioritas hidupmu. Kamu tidak lagi mudah terpengaruh oleh pendapat yang tidak membangun. Ada aura percaya diri yang semakin kuat dalam dirimu. Bukan kesombongan, melainkan keyakinan yang lahir dari pengalaman hidup. Kamu tahu apa yang telah kamu lalui. Kamu tahu seberapa jauh perjalanan yang sudah ditempuh, dan kamu tahu bahwa semua itu telah membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Orang-orang mulai melihatmu sebagai seseorang yang memiliki arah hidup yang jelas. Mereka melihat keteguhanmu, mereka melihat keberanianmu mengambil keputusan. Mereka melihat kemampuanmu untuk bangkit dari berbagai situasi yang sulit. King of Wands juga menunjukkan bahwa masa depanmu masih memiliki banyak peluang baik yang menunggu untuk dijelajahi. Selama kamu tetap percaya pada kemampuan diri sendiri dan terus melangkah maju, akan ada banyak pencapaian yang bisa kamu raih. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung reading hari ini. Aku berharap pesan yang muncul dalam reading ini bisa memberikan sudut pandang baru, semangat, motivasi, dan energi positif untuk perjalanan hidup kamu ke depannya. Kalau reading ini beresonansi dengan keadaanmu saat ini, jangan lupa tuliskan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar. Aku senang sekali membaca cerita dan pendapat dari kamu semua. Dan sekali lagi, yuk bantu ramaikan kolom komentar sebanyak-banyaknya. Tulis apapun yang positif, afirmasi, doa, atau pesan yang ingin kamu semogakan. Mari bersama-sama kita wujudkan target 1 juta komentar dan menyebarkan energi positif kepada lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Queen of Pentacles Tarot. Bagi kamu yang ingin personal reading yang lebih fokus dan sesuai dengan situasi pribadi, kamu bisa mengunjungi website kami yang ada di kolom deskripsi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp yang tertera di video. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menjadi bagian dari keluarga Queen of Pentacles Tarot. Aku doakan semoga kebahagiaan, keberuntungan, cinta, rezeki, kesuksesan, dan segala hal baik selalu mengalir dalam hidup kamu. Sampai bertemu lagi di reading berikutnya.